Hai semua, aku Radita Syaira, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini aku akan melakukan observasi digital terkait studi ketokohan dan cerita kepahlawanan di daerahku. Seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja atas kesejahteraan harus kehilangan nyawanya. Pada 9 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan di hutan Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun, hasil olah forensik pada saat itu menunjukkan bahwa Marsinah tewas sejak sehari sebelumnya. Jasadnya dipenuhi luka-luka dan hasil forensik juga menyatakan bahwa Marsinah sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawa. Hingga saat ini, pelaku kekejaman itu tidak pernah terungkap dan mendapatkan hukuman yang semestinya. Dikutip dari Harian Kompas 10 November 1993, Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja pada PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik pembuatan jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan yang sangat energik ini adalah sosok buruh yang progresif dan tidak ingin mengalah begitu saja kepada nasib walaupun lahir dari keluarga yang kurang mampu. Salah satu sisi menarik dari Marsinah adalah dia merupakan seorang yang memiliki hobi membaca dan selalu mendapat juara di sekolahnya. Namun, bekal juara dan hobi membaca saja tak cukup untuk membuatnya meraih pendidikan hingga bangku perkuliahan. Kendati demikian, menuntut ilmu terus ia lakukan, yaitu melalui jalur non-formal dengan mengikuti kursus bahasa Inggris dan komputer, suatu hal yang jarang sekali ditemukan pada kebanyakan buruh perempuan pabrik. Dia bekerja, Marsinah merupakan aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FPSI, unit kerja PT CPS. Sejak kecil, ia rajin membaca. Menurut Harian Kompas 28 Juni 2000, memberitakan Marsinah lahir pada 10 April 1969 dan memiliki tipikal buruh perempuan desa yang pergi ke kota tetapi terpinggirkan. Marsinah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya. Dia lahir dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ibunya meninggal saat ia berusia 3 tahun dan ayahnya kemudian menikah lagi dengan Sarini, perempuan dari desa lain. Sejak itulah Marsinah kecil diasuh oleh neneknya, Fairah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, pasangan Suraji sini. Tidak ada yang istimewa dari masa kecil Marsinah. Ia tipikal anak perempuan kalangan menengah pedesaan yang hidup subsisten, tidak terlampau miskin walaupun tidak kaya. Seperti mayoritas anak-anak pedesaan di Indonesia, ia sudah bekerja pada usia dini dan tampak lebih dewasa dari usianya. Bekerja bagi mereka sangat lazim, termasuk kerja upahan di rumah maupun di pabrik. Sepulang sekolah, ia membantu neneknya menjual gabah dan jagung dan menerima sekedar upah untuk mengangkut gabah dengan sepeda dari sawah atau rumah pembeli maupun penjual gabah. Di kalangan teman-teman dan gurunya di SD Negeri Ngelundo, meskipun kepandaiannya dipandang biasa-biasa saja, tetapi kerajinan, minat baca, sikap kritis, dan tanggung jawabnya menonjol. Setiap tugas sekolah selalu berupaya ia selesaikan. Jika ada penuturan gurunya yang kurang jelas, tidak segan ia mengangkat tangannya meminta penjelasan. Setelah naik kelas 6, ia pindah ke SDN Karangsemi dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Nganjuk pada tahun ajaran 1981 sampai 1982. Mencoba melanjutkan ke SMA Negeri namun gagal dan akhirnya ke SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya yang lain. Di SLTA, minat bacanya semakin meluas. Di waktu senggang, ia lebih banyak ke perpustakaan ketimbang bermain. Namun, cita-citanya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum kandas karena terbentur biaya. Tidak ada pilihan lain kecuali mencari lapangan kerja di kota. Tahun 1989, ia ke Surabaya menumpang di rumah kakaknya Marsini yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja ke berbagai perusahaan, akhirnya Marsini diterima bekerja pertama kali di pabrik plastik SKW kawasan industri rumput. Gajinya jauh dari cukup untuk memperoleh tambahan penghasilan. Ia menyambi jualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp 150. Meskipun belum lama aktif, tetapi ia merupakan buruh perempuan yang vokal di dalam membela rekan-rekannya sesama buruh yang kerap diperlakukan tidak adil oleh pihak pimpinan perusahaan. Pada 4 Mei 1993, Marsinah memimpin untuk rasa kenaikan upah dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250. Ketika beberapa rekannya dikeluarkan dari perusahaan, dia pula lah yang membelanya. Perjuangan Marsinah mengalami puncaknya pada tanggal 5 Mei 1993, yaitu ketika suatu malam dia diculik dan disiksa oleh 5 orang algojo PT CPS. Menurut mereka, Marsinah pantas untuk mendapatkan siksaan karena ulahnya yang banyak merugikan perusahaan.
Baru pada 9 Mei, mayatnya ditemukan secara mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Nganjuk sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Kematian Marsinah yang tidak wajar itu mendapatkan reaksi keras dari para aktivis dan masyarakat luas. Mereka menuntut pihak aparat keamanan untuk menyelidiki dan mengadili para pelakunya. Sebagai rasa simpati dan solidaritas terhadap Marsinah, para aktivis pun membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM). Marsinah memimpin aksi pekerja PT Catur Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Namun, aksi ini membuat perusahaan panas. Gaji memang naik, namun akhirnya Marsinah dan teman-temannya harus berurusan dengan aparat Kodim. Rekan Marsinah, Uus, 43 tahun, membeberkan hilangnya Marsinah hingga ditemukan tewas. Kejadiannya bermula saat Kodim memanggil 10 orang buruh PT CPS yang aktif berdemo. Marsinah yang mendengar hal itu segera menyusul teman-temannya ke Kodim. Mendengar jeritan sisaan dari teman-teman seperjuangan Marsinah tidak gentar. Meski mendapatkan ancaman akan diculik dan dianiaya, Marsinah terus melakukan pertemuan dan mendampingi teman-temannya. Tapi, menurut Uus, sebenarnya para buruh pun sudah puas dengan keputusan perusahaan yang menaikkan gaji. Bahkan Marsinah meminta teman-temannya agar lebih giat bekerja karena perjuangan sudah selesai. Dari pertemuan yang dilakukan di salah satu tempat kos dekat Gapura, Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Marsinah dan tim buruh lainnya membubarkan diri. Sekitar pukul 10 malam, kita selesai pertemuan. Mbak Marsinah saat itu pamit makan ke seberang jalan, sedangkan kami kembali ke kos, ujar dia. Dari perpisahan itu, ternyata itu pertemuan Uus dan buruh lainnya dengan Marsinah yang terakhir, sebab mereka semuanya selama 3 hari mengira kalau Marsinah pergi untuk pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Bahkan buruh juga mendatangi kantor Kodim setempat untuk mencari keberadaan Marsinah selama 3 hari. Setelah 3 hari kami mencari keberadaan Mbak Marsinah, baru pagi hari 8 Mei 1993 kami mendapat kabar Mbak Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal penuh luka di hutan Dusun Cegong, Desa Wilangan, Nganjuk, kata Uus yang sudah tampak lemas. Mendengar kabar itu, Uus dan seluruh karyawan pabrik seolah tidak percaya. Mereka hanya bisa menangis dan larut dalam kesedihan hingga pagi harinya, 9 Mei 1993, Uus dan sejumlah rekannya memutuskan untuk melayat sekaligus memastikan kebenaran kabar tersebut ke rumah Marsinah yang ada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah mendapatkan kabar, beberapa teman kami datang ke sana untuk melayat dan melihat apakah itu memang Mbak Marsinah, teman kami. Ternyata saat didatangi memang benar, cerita Uus. Kematian Marsinah berbuntut panjang. Aparat membentuk tim terpadu kemudian menciduk 8 orang petinggi PT CPS. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum. Tak ada yang tahu kalau mereka dibawa ke markas TNI. Mereka disiksa untuk mengaku telah membuat skenario membunuh Marsinah. Pemilik pabrik PT CPS, Yudi Susanto, ikut dicokok. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Menurut penyidikan polisi, Marsinah dijemput oleh pegawai PT CPS bernama Suprapto, lalu dihabisi Suwono, satpam PT CPS, setelah disekap selama 3 hari. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan 17 stafnya yang lain dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Mereka naik banding ke pengadilan dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan, bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak. Muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa. Pengacara Yudi Susanto, Trimulyadi Suryadi, mengungkap adanya rekayasa aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Setelah 23 tahun, sulit sekali mengungkap kasus ini saat mendatangi Kodim Sidoarjo, ada lagi yang mau bicara.
Mereka sudah tak ada lagi di sini, sudah pensiun, kata seorang anggota Kodim pada merdeka.com. Sementara itu, Kontras tak henti-hentinya meminta Komnas HAM membuka ulang kasus ini. Presiden Gus Dur dan Megawati sudah meminta kasus Marsinah diungkap total. Hingga hari ini, Kontras menyebut kematian Marsinah masih menjadi teka-teki.